Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, dimanapun anda berada, para pendengar, dimanapun anda berada, alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali, berkumpul untuk bersama-sama membaca firman Allah, sekaligus bersama-sama para ulama kita, belajar merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, diberi pemahaman Al-Quran yang benar, dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran, dan kelak semoga Allah mengumpulkan kita bersama ahli Quran. Kita sudah sampai kepada surat Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam urutan Al-Qur'an surat Al-Maidah. Setelah berbicara tentang makanan-makanan yang halal dan makanan yang haram, kemudian setelah itu dibahas juga tentang pernikahan, sampai pernikahan, dibahas pernikahan dengan ahli kitab yang sudah dijelaskan hukum-hukumnya. Setelah orang makan harus ada yang dibuang. Maka setelah melakukan persenggamaan ada kewajiban-kewajiban setelah itu. Maka ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan. Apa yang hendaknya dilakukan seorang hamba di saat keluar kotoran dan sebagainya, untuk tetap sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sholat kembali. Jadi urusan kita adalah tetap dengan Allah, urusan manusia hiruk pikuk dunia harus tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana ada bab yang namanya yang mewajibkan kita berwudu kalau kita ingin melakukan salat, atau yang membatalkan wudu. Kebanyakan dari urusan makanan. Sehingga buang angin, buang air besar dan sebagainya, buang air kecil dengan lawan jenis, bersentuhan dan seterusnya. Ini gambarannya semacam itu. Kemudian datanglah firman Allah Subhanahu wa taala mengajari, jika kau ingin bersih untuk menghadap kepada Allah, hendaknya kau lakukan ini. Termasuk di saat kamu junub, bersenggama, atau keluar mani, atau haid dan seterusnya. Maka nanti ada cara bersuci di saat kamu menghadap kepada Allah, hendaknya kau lakukan bersuci itu. Namanya mandi besar. Yang pertama adalah wudu. Dan di situ ada tayamum. Di sini satu ayat ini merangkum tentang hukum wudu, kemudian hukum mandi besar, kemudian hukum tayammum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang harus kita fahami bahwasanya begitulah kalau kita ingin menghadap kepada Allah, hendaknya kita bersih diri. Itu adab dan tata krama. Kalau kita mau menghadap kepada seseorang saja, lihat, kita mandi, kita siapkan diri kita dengan dandangan yang bagus. Orang menghadap manusia yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita hargai. Bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza qumtum ilas sholati, jika engkau ingin melakukan salat, engkau harus menyiapkan dirimu. Dan Sayyidina Muhammad di bulan Rajab ini pada kejadian Isra Mi'raj pun demikian. Dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha dan Mustawa. Lalu terjadi satu kejadian yang luar biasa dahsyat dan indah, puncak keindahan yang dilewati oleh Nabi di saat berada di dunia, yaitu
berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dipersiapkan Sayyidina Muhammad yang sudah suci, beliau itu sudah suci, disucikan kembali. Hati beliau yang sudah bersih dibersihkan. Dikisahkan bahwasanya malaikat Jibril yang membawa Nabi Muhammad ke dekat sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau, dibersihkan hati beliau yang sudah suci, dan jangan sampai ada yang menduga hati Nabi ada kotorannya. Tidak, Nabi dijaga hatinya. Tidak ada kotoran di dalam hati Nabi SAW, akan tapi zadahu tuhran ala tuhrin. Allah menambahkan kesucian di hati Nabi di atas kesuciannya. Segala yang bersih bisa dibersihkan lagi untuk lebih bersih. Dan itulah hati Nabi SAW untuk dipersiapkan melakukan satu perjalanan yang dahsyat, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang selalu mempersiapkan dengan kebersihan, maka dia akan menemukan banyak hal. Kebersihan di sini ada dua makna, seperti kalau Imam Ghazali rahimahullah taala setiap kali membahas tentang hukum fikih zahir, beliau tidak lupa menyisipkan fikih batin. Bersuci ada bersuci lahir dan bersuci batin. Ada bersuci lahir, bersuci batin. Bersuci lahir akan kita bahas adalah membasuh wajah dan seterusnya, berwudu, tayamum dan sebagainya. Akan lebih bersuci batin adalah menata hati kita. Menata hati kita, membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Dan ini dibahas khusus di dalam disiplin ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Dan itu juga menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak sah orang mengaku bersih batinnya, akan tapi lahirnya kropos, lahirnya tidak ada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dari pembersihan secara lahir ini. Secara lahir dibersihkan, yaitu berwudu. Dan bersuci di sini adalah bukan berbersih. Ada istilah membersihkan diri, ada istilah mensucikan. Kalau suci, suci maknawi dan hissi. Kalau bersih lahir saja, tapi bisa saja dalamnya kotor. Tapi kalau bersih itu secara hissi adalah bersih. Tapi kita bersih batin namanya tathhir, mensucikan. Jadi berwudu ini bukan sekedar orang membersih diri. Sehingga ternyata di saat kita ingin bersuci, di saat tidak adanya air, kita bisa menggunakan debu. Dan masuk istinja dengan batu pun ada. Baik, jadi kalau kita ingin menghadap kepada Allah, hendaknya kita mempersiapkan diri kita dengan kebersihan batin kita, seperti Nabi di saat mau menghadap kepada Allah dalam kisah Isra Mi'raj, bersihkan batin mereka. Kemudian yang dibawa oleh Nabi pun sholat. Dan ini adalah bicara tentang bagaimana kita hendak sholat. Sholat itu adalah Isra Mi'rajnya seorang hamba, adalah sholat. Karena sholat adalah di situ ada dialog antara hamba dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengenai ini dialog asyik seorang hamba dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dialognya seorang hamba dengan Allah, maka di situ diminta kita untuk bersuci karena engkau saat itu mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digambarkan dalam perjalanan Nabi, kebersihan batin, kalau sudah bersih batinnya, lihat. Linuriyahu min ayatin, akan tampak tanda-tanda kebesaran Allah. Bersuci lahir ya. Jangan sampai orang hanya mengandalkan bersihnya batin, tapi lahir tidak dipikirkannya, tidak dibenarkan. Sehingga di dalam kita melakukan sholat, ibadah pun, hendaknya kita bersuci. Lebih dari itu, hendaknya kita berdandan yang baik kepada Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Perintah Allah, jika engkau ingin melakukan sholat, hendaknya kau ngambil dandanan yang paling bagus. Paling bagus di hadapan Allah. Menutup auratmu, baju yang bagus, wangi, dan seterusnya. Sunnah itu semuanya. Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghargai dan menghormat, memuliakan yang akan kita menghadap kepada beliau. Kalau itu manusia, bayangkan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, yang menciptakan semua manusia yang selama ini kau hormati. Bagaimana kau tidak bersiap dengan kebersihan? Dan ketahuilah bahwasanya kalau engkau menghadap kepada seseorang yang sangat kau hormati, kau kagumi, engkau harus berdandan, dan engkau akan selalu menjaga keadaanmu agar menjadikan pandangannya itu ridha di saat melihatmu. Ya, yang mau datang kepada yang kagum, naudzubillah, ya, kagum dengan orang kaya, kagum dengan pejabat, kagum dengan, anggap saja kagum dengan penguasa. Dia datang kepada penguasa, lihat, mau setelah pestor muka saja, lihat, dengan bermacam-macam model, dengan dandanan, pokoknya biar dia tertarik dengan kita, mempersiapkan segala macam.
Karena dia ingin diridhoi oleh dia. Bagaimana orang yang menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh, yang Allah itu melihat lahir dan batin kita. Maka kalau orang hanya membersihkan lahirnya saja, sepertinya tidak kenal Allah ini. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada lahirmu, wala ila ajsadikum, dan juga tidak melihat jasadmu. Tapi Allah melihat ila qulubikum, Allah melihat kepada batin kalian. Maka yang perlu kita hadirkan di saat kita mau melakukan sholat, dan dikiaskan dengan sholat segala bentuk ibadah, bagaimana kita selalu biasakan diri untuk membersihkan batin kita terlebih dahulu. Batin yang rindu kepada Allah, batin yang selalu mengharap ridha Allah, batin yang mengagungkan Allah, batin yang selalu berusaha dibersihkan dari bermacam-macam penyakit kesombongan, kedengkian. Sebab kalau batin tidak dibersihkan, biarpun seseorang itu mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu tidak manfaat. Seperti dikisahkan dalam kisah Isra Mi'raj, ada yang namanya Abu Jahal. Yang Abu Jahal itu adalah dikisahkan orang yang sangat rajin mendengar petuah-petuah Nabi, tapi hatinya benci dengan Rasulullah, hatinya tidak bersih kepada Nabi SAW. Bahkan dia adalah orang yang bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia menghafal Al-Quran semuanya. Dan semua hadis Nabi dia dengar dan dia catat. Dan dia tidak lupa karena dia orang cerdas. Akan tapi karena hatinya belum dibersihkan, biarpun dia duduk dengan Sayyiduna Muhammad, maka dia tidak bisa mengambil faedah, bahkan menjadi musuh terbesarnya Nabi SAW, lebih gede daripada Fir'aun. Begitu juga kita, kalau kita hanya sibuk urusan lahir saja, memperbagus urusan sholat lahirmu, bangun malam dan sebagainya, sholat, puasa, terus ibadah lahir ditekuni, akan tapi ternyata tidak pernah berusaha untuk mencoba menengok kepada hatinya sendiri lalu membersihkannya, maka muncullah ahli ibadah yang sombong, ahli ibadah yang tiba-tiba menyimpan dendam kepada sahabatnya, kebencian kepada saudaranya, sehingga terjadilah permusuhan dengan saudara, bahkan mungkin sampai derajat rebutan waris. Bahkan yang sering berebut waris itu biasanya juga yang paling rajin ibadah, karena kebusukan jiwanya. Maka membersihkan hati ini penting. Kemudian membersihkan lahir adalah, lahir pun adalah lahir, biarpun membersihkan lahir gambarannya membersihkan dengan berwudu, bersuci. Baik, ini gambaran umum tentang bagaimana bersuci. Hendaknya kita bersuci lahir dan batin kalau menghadap kepada Allah. Allah melihat batinmu, Allah tidak melihat jasadmu saja. Jasadmu harus benar dan baik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jasadmu harus benar, jasadmu harus baik. Akan tapi ketahuilah, batin ini yang lebih utama lagi. Tapi pun demikian, yang mengaku baik batinnya tapi tidak mengikuti petunjuk Allah untuk membersihkan lahirnya, tidak diterima oleh Allah. Sebab kebersihan lahir juga akan mengarah kepada kebersihan batin. Maka gak boleh kalau ada orang sudah yang penting hati saya baik, mau sholat nggak pakai wudhu pun nggak apa-apa, kan yang penting bersih hati. Oh tidak, perintah adalah untuk bersih secara lahir. Ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh adalah orang-orang beriman. Tidak ada urusan dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman yang perlu mengukur keimanan. Ini yang dianggap adalah orang yang sudah menata hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah tertata hatinya. Kau ingin mulia di hadapan Allah. Idza qumtum ila sholati, jika engkau hendak melakukan salat. Jika engkau hendak melakukan salat, maka faghsilu wujuhakum, hendaknya kau basuh wajahmu. Wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu. Kau basuh wajahmu dan tanganmu. Wamsahu bi ru'usikum, dan engkau usap kepalamu. Wa arjulakum, arjulakum adalah atafnya kepada tangan, maka arjulakum, dan basuhlah kakimu ilal ka'baini, sampai mata kaki. Ini adalah yang sering difahami oleh pelajaran fikih kita, yang sering difahamkan oleh guru-guru kita waktu kita belajar fikih dengan istilah furudul wudu. Fardunya wudu ada 6 misalnya. Yang pertama niat. Di sini niat tidak disebutkan. Nah, tetapi diambil dari riwayat lain dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, kita harus berniat. Maka niat wudu tidak sah kecuali dengan niat. Mungkin kita belajar fikih ringan saja, fikih yang mudah. Niat wudu gampang, tidak harus pakai bahasa Arab. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashari fardhon lillahi ta'ala, enggak usah pakai itu. Yang hafal lanjutkan dengan doa, dengan niat semacam itu. Tapi ada di antara kita mungkin ingin mengajari orang sepuh, orang tua yang tobat ingin wudu, jangan dipersulit dengan urusan niat.
Bahkan dalam madhab Imam Abu Hanifah nggak niat pun sah, yang penting hatinya itu maksud wudu. Wudu gitu saja sah. Maka jangan sampai kena was-was gara-gara urusan niat. Apalagi ustadznya was-was harus dipaskan nawaitul wudu. Dan ada orang sana ngapain repot itu? Was-was penyakit. Ada kata Imam Ghazali, jahil agama. Ditaskan di dalam hati, kemudian ucapkan dengan lidah sunat untuk membantu niat hati, karena hati itu sering lantur. Maka kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, dibasuh. Jadi lintasannya itu dibarengi dengan membasuh. Niatnya bareng dengan basuhan yang pertama. Kalaupun tidak hafal niat yang panjang itu, cukup lintasan berarti ya Allah aku mau wudu untuk sholat. Aku wudu untuk sholat. Selesai. Aku wudu, ya Allah aku mau wudu. Ya wudu itu jelas, kalau istilah wudu itu bukan mencuci muka, tok, ada maksud. Kalau ada orang misalnya karena kotor, cuci mukamu, kan begitu. Nggak ada wudu lah kau, nggak ada. Jadi kalau istilah wudu pasti ibadah yang khusus itu. Maka cukup aku mau wudu, ya Allah sudah faham Allah ya. Aku mau wudu, selesai. Yang dibahas adalah wujuh, hati, wajah. Wajah yang dibasuh, wajah. Wajah itu ma'ruf, orang semuanya tahu wajah, sehingga anda pakai batasan di sini, pokoknya wajah. Antara ini kuping dengan kuping, watat ini adalah seperti tonjolan di telinga ini adalah masuk dibasuh. Dari bawah adalah dari dagu sampai tempat tumbuhnya rambut bagi orang normal. Kalau dia tidak punya rambut, maka dikira-kira kalau orang normal sampai di mana rambutnya. Tidak wajib membasuh semuanya. Ada orang terlahir dalam keadaan botak misalnya, nggak punya rambut, bukan dibasuh semuanya, bukan ini wajah semuanya, tidak. Dikira-kira batasnya orang normal seberapa. Wujuhakum dibasuh. Dan membasuh itu dengan air yang menggenang, yang bisa menetes. Air di tangan kita yang bisa menetes. Jadi kalau mengusap itu adalah cukup pembasahan. Dan ini membasuh, faghsilu wujuhakum. Maka tidak boleh kalau tidak ada genangan air atau air yang menetes, tidak bisa. Harus ada air yang menetes. Air di tangan kita yang akan kita pindah ke wajah adalah air yang menggenang. Air menggenang kalau ditumpahkan jadi menetes, menggenang. Sekali sudah cukup, wajibnya sekali. Selesai. Sunnahnya 3 diajarkan Nabi SAW. Tapi ingat, sekali adalah wajib. Kalau anda punya air terbatas, tidak banyak airnya, mungkin pas sumur macet dan sebagainya, atau di sebuah perjalanan yang air tidak banyak, anda hanya cukup punya air 1 gelas, maka lakukan yang wajib saja. 3 adalah sunnah, 1 saja wajib. Wa idiyakum, dan tanganmu ilal marafiki. Ila di sini para ulama mengatakan apakah setelah ila itu masuk atau tidak masuk. Dalam bahasa Arab itu ada ila yang masuk, setelah ila sampai. Jadi tanganmu sampai siku. Siku ini dibasuh atau tidak? Sebab dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran pun disebutkan setelah ila itu masuk, ada. Setelah ila tidak masuk juga ada. Contohnya dalam bab Isra Mi'raj ya, misalnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi ke Masjidil Aqsa, masuk enggak ke Masjidil Aqsa? Masuk di sini. Berarti setelah ila termasuk bagian. Kalau pendapat ini mengatakan bagi siku adalah bagian yang harus dibasuh. Ada dalam puasa, wa atimmus siyama thumma atimmus siyama ilal laili. Makanya kalau kamu berpuasa sampai malam, malamnya puasa enggak? Enggak, berarti malam tidak masuk. Berarti ada sesaat setelah ila itu masuk, sesaat setelah ila itu tidak masuk. Ini pemahaman dalam bahasa Arab. Baik, biarpun dengan 2 pemahaman ini, pokoknya siku harus dibasuh. Kenapa? Kalau bagi yang mengatakan setelah ila itu adalah masuk, jelas harus kita basuh. Sikunya harus dibasuh. Jangan pelit-pelit. Bagi yang mengatakan siku itu tidak harus dibasuh, akan tapi siku itu ada batas. Kalau seandainya siku ini tidak dibasuh, kalau ngepres saja pelit-pelit banget, susah. Maka istilahnya malayatimul wajib ila bi fa wajib. Biarpun beberapa mengatakan siku itu tidak masuk, akhirnya juga wajib dibasuh atas dasar kaidah segala kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu ikut bagian yang wajib. Aslinya siku tidak,
bagi yang mengatakan siku tidak. Tapi untuk sempurna membasuh, siku harus dibasuh. Kalau siku dipres, masa wudhu ngepres, dipresin pelit-pelit. Nggak ada. Pokoknya siku nggak mau saya. Nah, apain repot banget. Dibasuh sikunya, maka kebak menjadi wajib. Itu siku. Kemudian setelah itu, membasuh siku. Ilal marafiq wamsahu biru'usikum, usaplah, mengusap kepala. Wamsahu, usaplah, subhanallah, hikmah rabbaniyah. Kenapa tidak wamsahu ru'usakum? Usaplah kepalamu. Kalau usaplah kepalamu seperti usaplah wajah. Kalau membasuh wajah, wajah dibasuh semuanya. Kalau seandainya wamsahu ru'usakum, usaplah kepalamu, pasti wajib kepala semua. Tapi Allah ucapkan bi. Lah bi itu dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Kalau yang pernah belajar alfiyah itu, ba itu bil ba istain wa'addi, masalah mesti isti'anah untuk minta pertolongan, ta'diyah. Ada nanti berjawab apa? Jadi ba itu maknanya banyak. Jadi indahnya dalam bahasa Arab, ba itu maknanya ternyata bukan dengan saja, bukan. Wamsahu bi ru'usikum. Beda dengan wamsahu bi aidikum, juga maknanya beda. Wamsahu bi aidikum ru'usakum, tidak. Tapi wamsahu bi ru'usikum, usaplah bi. Ba itu artinya ba itu yang mana lah? Karena ba itu artinya macam-macam, maka di sini ulama berbeda pendapat. Kesimpulannya dalam perbedaan pendapat itu adalah madhab Imam Malik wajib diusap semuanya. Semua kepala wajib diusap. Madhab Imam Abu Hanifah jumlah besar, qadrun nasiyah, pokoknya di ubun-ubunnya ini sepertiga. Madhab Syafi'i yang penting terjadi biarpun rambut satu. Selesai. Karena di sini adalah perbedaan di dalam memahami makna ba itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan ba itu ada yang maknanya adalah ada ta'addi, muta'addi, li ta'diyah itu ada. Ada yang maknanya untuk ngambil pertolongan, katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pulpen. Bil qalami. Atau punya makna ta'diyah dalam bahasa Arab, atau menjadikan ta'diyah misalnya itu dhahabtu bil maridi ila tabibi. Atau makna untuk iwat penggantian, istaraitu al-qalama bi 20, aku memberi pulpen dengan 20. Atau misalnya apa? Makna dzarf, macam-macam. Jadi bahasa Arab. Misalnya apa? Dhahabtu ilal masjidi bil laili. Bil laili adalah di waktu malam. Bi mana fil laili. Jadi lihat bahasa Arab itu luar biasa. Ba sendiri makna ada maknanya banyak. Nah, karena ba maknanya banyak ini, pada para mujtahid melihat dari makna ba ini, mengkias sebanyak makna itu pun menghadirkan pemahaman fikih yang berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala dia berfirman wamsahu ru'usakum. Kalau wamsahu ru'usakum enggak ada perbedaan pendapat nanti. Pasti enggak ada perbedaan seperti waghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Enggak ada basuh wajahmu, irung enggak, hidung enggak, pipi enggak. Semuanya kalau wujuhakum, wajahmu semuanya. Aidiakum, tanganmu semuanya. Arjulakum, kakimu semuanya. Akan dikasih batasan oleh Allah. Sebab nanti lihat kasih batasan. Bab ya, tangan itu sampai sini sebetulnya. Kalau sudah Allah berkata wamsahu bi aidikum atau waghsilu wujuhakum, aidiakum, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai sini nanti. Akan tapi ilal marafiqi, dikasih batasan. Sebab kalau tidak ada pakai batasannya jadi semuanya. Kalau ru'usakum menjadi semuanya, kepala semuanya. Akhirnya ini madhabnya Imam Malik. Akan tapi ternyata Allah dengan firmannya dengan biru usikum, sehingga tidak semuanya, sehingga pemahaman menjadi tiga madhab tersebut. Wa arjulakum ilal ka'baini, kaki itu semuanya sampai kaki, sampai lutut, sampai ini adalah bagian kaki. Biarpun namanya ada sak, ada fakhid,
ada rukbah dan sebagainya. Akan tapi itu bagian kaki. Tapi dibatalkan ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki. Kalau sebaiknya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum saja, wah kakinya mana ini? Kan? Nah, ini cara membasuhnya. Intinya bahwasanya yang wajib dibasuh di dalam wudu adalah tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala dalam mazhab Imam Syafi'i adalah cukup mengusap rambut, biarpun hanya rambut satu saja yang ada di bagian kepala. Istilah satu itu maksudnya pemahaman, nggak mungkin rambut satu, masa satu harus pilih satu, enggak. Ini Anda mempermudah saja. Maksudnya adalah tidak harus kepala semuanya. Cuman sunnah, ya, kita agar khilaf khuruj min khilafil madzahib, khuruj dari khilaf, keluar dari khilaf, hendaknya kita sunnahnya kita dengan semuanya. Dibuka tentunya. Nanti adalah bab mengusap ibamah, ada sendiri babnya. Jadi itu masalah bab wudu. Jadi wudu itu gampang. Setelah kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Alhamdulillah itu orang dewasa. Anak kecil yang nggak tahu mata kaki. Nah, kalau nggak tahu mata kaki anak kecil. Jadi sudah tahu mata kaki itu. Dua tulang yang menonjol di kiri kanan kaki kita. Itu adalah mata kaki. Nah, mata kaki bagian yang harus dibasuh. Jangan pelit-pelit lagi. Itu saja, sudah selesai. Berarti yang harus dibasuh adalah wajahmu, tanganmu, kepalamu, kemudian kaki. Selesai bab wudu. Maka furudul wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang ke-6 adalah niat ditambah 4 menjadi 5. Ditambah 1 namanya tertib urutan sesuai dengan urutan dalam Al-Quran. Jadi wajah dulu, jangan kaki dulu. Wah ini karena ngantri kaki dulu aja deh. Wajah nanti enggak. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, termasuk mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau ditukar tidak sah. Tertib harus. Tapi ada pendapat di sana diriwayatkan dari mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak harus tertib. Tidak harus tertib, mana yang lebih dulu saja. Akan tapi tertib adalah tetap adalah keutamaan. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus tertib. Makanya hafal. Furudul wudu sitatun, dalilnya ternyata Al-Qur'an ini. Makanya para ulama itu kalau mengeluarkan ilmu nggak pakai dalil, yang penting diamalin dulu, dalilnya nanti. Mau ngapalin rukun-rukunnya saja susah, malah disuruh ngafalin ayat tambah gak karu-karuan nanti. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh para ulama dengan kitab-kitab fikih. Furudul wudu sitatun, fardunya, kewajiban dalam wudu ada 6. Yang pertama niat di dalam hati, kemudian yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga basuh tangan, keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, yang keenam adalah tertib. Selesai. Baik. Setelah itu baik, saya wudu. Selesai. Ini cara berwudu. Wa in kuntum junuban fattahharuna. Ini bagaimana kalau mandi besar? Kalau mandi besar seperti apa? Nah, mandi besar itu ada sebabnya. Kalau disebutkan sekarang, tidak ada waktu mungkin. Besok kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana yang menjadikan sebab orang batal mandi besar. Mungkin batal wudhu saja kita tunda. Karena membatalkan wudhu panjang. Kalau yang menjadikan wajib mandi ringan, enteng. Fatwa kapan seseorang dikatakan junub dan harus mandi besar? Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika engkau junub maka hendaknya engkau bersuci, dan bersuci ini dimaknai mandi besar, tentunya dengan riwayat hadis dari Nabi SAW. Fattahharu, maka bersucilah engkau kalau engkau junub. Lah bagaimana, apa yang menjadikan seseorang itu wajib mandi besar? Mandi besar mungkin syaratnya, rukunnya. Rukun mandi besar cuma 2. Kalau ibu mau mandi besar cuma 2 tok, kalau wudu kan 6, panjang ya. Kalau mandi besar cuma 2, 1 adalah niat. Niatnya pakai bahasa Jawa sah. Aku niat mandi besar ya Allah. Beres. Enggak asrafil janahtatil akbari wa bingung. Ya ini kalau mau ya nawaitul husla rafil hadatil akbar. Aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar lillahi taala, bagus seperti itu. Cuman kalau tidak hafal ibu, dan ini semua mengalami, mohon maaf, semua mengalami. Semua mengalami namanya haid, nifas, melahirkan dan sebagainya. Maka cukup niat aku niat mandi besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh. Air yang bisa dipakai itu wudu. Air beneran. Air apa saja. Ini pembahasan air itu ada. Dalam fikih praktis kita yang kita sampaikan, yang bisa digunakan untuk mandi besar dan berwudu adalah air beneran. Air asli yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Biarpun sudah dikemas. Dikasih air kemasan, boleh dipakai wudu. Boleh pakai mandi besar, asalkan belum bercampur dengan sesuatu apapun dan belum dipakai untuk berwudu, tidak musta'mal nanti. Kalau sudah dipakai berwudu itu tidak bisa dipakai
Misalnya menetes habis wudu, yang netes itu sudah bisa dipakai. Hanya perlu ada menggugah kesalahpahaman fikih. Kalau ada air kurang dari 2 kolah kok kesentuh tangan kita, diaduk-aduk, tidak menjadi mustakmal. Jangan seperti sebagian santri ngantuk. Dianggap mustakmal. Tidak, mustakmal itu ada syarat-syaratnya. Bukan setiap air kesentuh lalu nggak boleh dipakai wudu. Enggak, itu salah paham. Nanti akan kita jelaskan. Biarpun kita punya air hanya sedikit, kita aduk-aduk tangan kita di situ, kita celupkan diri kita, keluar lagi masih bisa dipakai wudu. Ini ada, jangan salah paham ini. Ini kesalahpahaman santri yang ngantuk. Sebab banyak pesantren santri, bahkan ada santri yang datang ke sini tanya, ente belajar dulu gimana? Iya, saya salah paham. Ya betul. Berarti ada silsilah salah paham. Silsilah kesalahpahaman. Jadi tidak, air disentuh. Air yang kita sentuh ya tidak masalah. Yang menjadi mustakmal yang tidak boleh dipakai lagi adalah air yang sudah dipakai wudu. Yang dipakai wudu bukan yang ditinggal ini, yang pakai wudu ini loh, mustakmal nih. Yang netes habis bekas wudunya itu mustakmal. Ini yang nggak boleh dipakai lagi. Bukan air yang kita sentuh di kolam kecil itu, tidak. Ada orang was-was. Sehingga ada salah satu ustadz kalau masuk bak kecil itu langsung, baknya kecil banget nih, gimana ini? Dan memangnya kalau bak kecil kenapa ya ustadz? Wah ini mustakmal. Dari mana kamu tahu mustakmal? Memang ada orang mandi besar nyebur ke situ. Jadi kalau ada bak kecil sudah langsung was-wasnya keluar. Itu biasanya pakai sandalnya jinjit-jinjit begitu. Jangan dipersulit umat. Jangan dipersulit umat dengan pemahaman tadi. Air sedikit bisa dipakai. Dengan nama ikhtiraf diambil sibuk. Baik, jadi yang kedua adalah meratakan air ke sekujur tubuh biarpun nggak pakai sampo. Ada sebagian orang dipikir yang namanya mandi besar harus pakai sampo. Akhirnya satu orang pagi nggak sholat subuh, padahal haidnya itu sudah selesai. Kenapa tidak sholat subuh? Aduh, habis sampo saya. Lalu apa urusannya dengan sampo? Biarpun tidak pakai sampo sah, yang penting air merata ke sekujur tubuh. Selesai. Itu cara mandi besar. Fattaharu. Apa yang menjadikan orang wajib mandi besar? Nanti kami jajarkan. Ini saya lanjutkan dulu. Baik, mandi besar. Wa in kuntum marda ala safarin aw ja'atu minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini. Wa in kuntum marda, ini satu-satu. Jika engkau sakit. Ini adalah sakit atau ala safarin atau dalam bepergian. Selesai. Ini pembahasan adalah jika engkau dalam bepergian, umumnya di dalam bepergian itu tidak ada air. Orang, ini kan kalau di negeri kita, negeri makmur, subur, ya, setiap tempat ada mata air. Nah, Anda di sini gambarannya. Tapi di padang pasir sana mana ada air? Kalau kita melakukan perjalanan di padang pasir, tidak ada air di padang pasir. Sehingga orang bepergian itu umumnya tidak dapat air. Jika kamu dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa pakai air, kalau air tambah parah, kalau pakai air tambah parah penyakitmu, satu. Yang kedua adalah, jika ternyata air benar-benar tidak ada, bukan karena bepergian saja, bepergian itu adalah ghalib, umumnya adalah dalam bepergian. Biarpun tidak dalam bepergian, kalau tidak ada air bagaimana? Ini jangan salah paham, wah kalau saya bepergian langsung tayamum saja. Ini zahiri, orang yang lihat hadis sok langsung Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Wah, di dalam bepergian langsung boleh tayamum. Nah, ini ngaco. Karena baca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini. Wah, ya sedang ngantuk inti. Nah, maka ini adalah bab tayamum. Dari dua isyarat firman Allah ini para ulama menjelaskan tentang kapan orang boleh tayamum. Disimpulkan kedua sebab ini. Marda ini adalah sebab maknawi. Marda sebab maknawi. Sebab maknawi. Jadi nanti akan kalau Buya simpulkan dalam fikih praktis, orang itu boleh tayamum kapan? Yaitu di saat tidak ada air. Nah, tidak ada air ini ada dua macam. Tidak ada air secara sesungguhnya, tidak ada air artinya air ada tapi kayak tidak ada. Tidak ada air yang sesungguhnya yaitu kering semuanya kayak di padang pasir tadi, fit safar. Tidak bepergian di padang pasir, cari air nggak ada. Berarti air tidak ada secara sesungguhnya hisi. Ada air ada tapi kayak tidak ada. Contohnya apa? Anda lagi demam parah, kalau nyentuh air langsung tak bau. Biarpun air satu kolam tapi tetap kayak tidak ada karena Anda tidak bisa menggunakannya. Atau air ada, rumah ini rumah kampung ya, rumah kampung. Ada air kolamnya. Kolamnya sampai ke rumah. Air ada, wah ini sumber mata airnya luar biasa, keluar sendiri. Tapi waktu Anda mau keluar, ada harimau yang menjaga 3. Ayo, air ada atau tidak? Ada, tapi nggak berguna. Kenapa? Anda tidak bisa menggunakannya. Berarti air ada kayak tidak
ada. Maka ini dari dari ayat ini satu isyarat tentang pemahaman fikih yang dilenterehkan para ulama bahwasanya yang menjadikan orang boleh tayamum itu adalah di saat tidak adanya air, baik tidak ada secara sesungguhnya seperti kita dalam bepergian atau ini keringnya sumur, atau yang sifatnya maknawi, air ada tapi kayak tidak ada. Sama air ada kayak tidak ada. Maksudnya membilang air ada kayak tidak ada itu kayaknya orang masih susah bingung. Sudahlah, jangan urusan ibadah, urusan minum saja. Anda haus, di depan Anda ada es degan, air seger, air ses. Air ada enggak di sini? Ah? Ada. Cuman ada orang di samping Anda, ente minum tak bunuh nih, tak tembak. Awas ente minum tak tembak ente. Ayo. Air ada kayak tidak ada, tambah ngenes ya. Air ada tapi kayak tidak. Ya begitu loh maksudnya. Air ada tapi kita tidak bisa menggunakannya. Mungkin karena sakit. Mungkin karena takut mengambil air tersebut. Atau diancam sama orang, maka air ada kayak tidak ada, maka boleh tayamum. Jadi kesimpulannya, kapan orang boleh bertayamum adalah di saat tidak adanya air. Satu sebabnya, tidak adanya air diterjemahkan, diambil dari pemahaman Al-Quran. Kuntum marda, misalnya sakit, ada orang sakit demam, ya kalau nyentuh tuh gigil, atau sebuah penyakit yang kata dokter kalau bersentuhan dengan air penyakitnya tambah parah, maka tidak usah pakai air, langsung tayamum. Jelas ini gambaran tentang hukum tayamum. Kemudian setelah itu, au jaa adum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Ini pembahasan lain lagi, yaitu tentang hal-hal yang menjadikan seseorang itu adalah melakukan hal yang membatalkan wudu. Subhanallah. Ini isyarat hilaf di antara para ulama. Yang pertama, Pak, jaa ahadum minkum minal ghaidi, habis buang air. Biarpun nanti membatalkan wudu dibahas oleh para ulama. Pembahasan yang membatal wudu dibahas ini, insya Allah nanti pertemuan akan datang kita gambaran singkat tentang, karena perlu waktu. Ini untuk selesaikan satu ayat dahulu. Lah jika kalian itu keluar dari buang air besar, minal ghaidi, alamastumun nisa. Nah ini alamastumun, ini dua juga. Dua itu mengisyaratkan kembali kepada yang pertama tadi. Yang menjadikan kita wajib wudu. Lamastumun nisa, lah ini ikut yang mana ini? Sebelumnya kita bicara tentang wudu dan mandi besar. Wudu dan mandi. Kalau mardu ala safarin jelas ini masalah tayamum ke belakang nanti. Tapi ini dalam keadaan saya buang air misalnya, air besar atau air kecil. Lalu apa yang saya lakukan setelah itu kalau mau sholat? Jawabannya adalah berwudu. Jadi kalau yang pertama minal ghaiti ini adalah kembali kepada bab wudu. Tapi aulabastumun nisa ini bersentuhan dengan perempuan, ini bab yang mana? Kalau mazhab kita Imam Syafi'i adalah lamastumun nisa, maknanya adalah bersentuhan, berarti kembali bab wudu. Jadi bersentuhan perempuan menjadi sebab membatalkan wudu. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan lamastumun nisa adalah bersenggama. Karena ada hubungannya sebelumnya, dan ini adalah makanya waktu dikembalikan ke yang mana ini? Ya bisa saja dikembalikan kepada bab wudu, bab mandi. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan lamastumun nisa, kembali bab wudu. Ini berarti yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhan. Kemudian mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bersenggama. Jadi kata lamasa itu mazhab Imam Abu Hanifah, termasuk mazhab Imam Malik, riwayat dari Imam Ahmad mengatakan lamasa di sini adalah bersenggama. Ini perbedaan pemahaman. Sehingga karena perbedaan pemahaman dari masalah ayat ini, maka hasil fikihnya berbeda. Sehingga di sana kita mendengar perbedaan pendapat bahwasanya menyentuh perempuan ada yang mengatakan batal, dan menyentuh perempuan ada yang mengatakan tidak batal. Penjabar aja nanti kita khususkan supaya tidak campur. Kita selesaikan ayatnya dulu. Insya Allah pertemuan akan datang, kita mencoba stop dulu untuk mengetahui bagaimana apa yang membatalkan wudu dan apa yang wajibkan mandi. Ringkas saja. Tafsirnya nanti kita sedikit, karena kebetulan ayat yang akan datang ayat pendek. Jadi ada orang yang batal wudu, maka wajib mandi. Atau orang yang yang junub, maka wajib batal wudu, wajib berwudu. Wajib, maka yang hadas besar wajib mandi. Kerasa bersih, akhirnya dilihat adalah bersih betul. Cuman dia adalah penakut. Hidup sendiri penakut. Toiletnya, kamar mandinya di luar. Sebab takut gak bisa. Dipaksa-paksain tetap takut. Takut bener, apalagi ingin menjaga kehormatannya. Sementara dia harus sholat Isya sama maghrib, karena sudah suci, paham enggak? Sudah headnya terputus jam 2 malam. Putus head saya ini. Dan sudah harinya ini hari ke-8 dan kelihatannya sudah gak ada kerasa. Wanita lebih tahu masalah ini. Oh, kayaknya bersih. Dan betul dilihat dengan kapas, gak ada bersih. Masya Allah. Aduh, gimana ini? Saya harus mandi besar.
Tapi kamar mandinya sama abah dibuatin di luar nih. Aduh, saya takut, ngeri, apalagi dengar-dengar banyak macam-macam, ada orang rampok anak ini. Akhirnya dia tidak berani keluar. Maka dia tetap wajib sholat. Caranya bagaimana? Bertayamum. Karena Anda takut, biarpun air ada tapi kayak tidak bertayamum. Jangan sampai ada meninggalkan sholat takut. Takut itu adalah termasuk. Takut itu lain. Takut ya takut. Namanya takut. Biarpun orang penakut, tetap diperkenankan. Biarpun orang penakut. Asalkan tidak dibuat-buat. Pura-pura takut saya pengen tayamum. Nggak bisa. Allah Maha tahu. Jadi ada orang penakut, betul. Biarpun penakut, pakai tayamum. Nah, cuman kalau memang penakut beneran, ya siap-siap dong. Ya, kalau mau wudhu, ngambil air, disiapin di dalam rumahnya. Akan tapi kalau dalam keadaan semacam itu, mungkin tidak berani keluar. Fatayammamu sha'idan, bertayamumlah kalian sha'idan thayyiban, dengan hamparan yang bagus. Hamparan yang bagus di sini perbedaan ulama. Maklum madhab kita Imam Syafi'i adalah harus dengan biturab, debu. Harus ada debunya. Turab dalam hadis itu kan tentang turab, debu. Kalau tidak ada debu tidak sah. Sha'id hamparan. Pokoknya adalah sesuatu yang ada di atas bumi ini, tapi kalau madhab Syafi'i harus debu. Tapi madhab lain seperti madhab Imam Malik nggak penting. Yang penting hamparan di atas bumi. Madhab Malik, Abu Hanifah, yang penting hamparan di atas meja, di atas jok kursi, kaca. Pokoknya hamparan yang ada di bumi ini. Nah, ini perbedaan karena kata sha'id dan thayyiba. Kalau madhab kita Imam Syafi'i harus pakai debu. Kalau nggak ada debu nggak usah tayamum. Madhab Syafi'i. Maksudnya di atas pesawat. Aduh gimana ini? Mau air nggak mungkin. Debu nggak bawa bagaimana? Tetap sholat. Apakah tayamum dengan jok? Kalau anda ikut madhab Abu Hanifah. Kalau ikut madhab Imam Syafi'i ya sudah langsung sholat saja menghormat waktu. Kalau anda ikut Abu Hanifah ikut saja dengan jok. Jadi itu bukan madhab kita. Madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Dari pemahaman ini loh mereka berbeda pendapat. Makanya sudahlah kita tidak sok hebat langsung ijtihad dari ayat Al-Quran. Itu orang pusing, orang sombong. Ya ulama sudah menjelaskan. Madhab Syafi'i ada hujahnya yang sangat kuat. Insya Allah besok pertemuan yang akan datang dibahas ini. Kita akan selesaikan ayatnya. Wamsahu biwujuhikum. Adapun dalam bertayamum basuhlah wajahmu, wa aidikum dan tangan kalian. Dalam tayamum yang dibasuh hanya wajah dan tangan, biarpun untuk menggantikan mandi besar. Jangan seperti ibu-ibu mungkin yang tidak paham, habis haid mau mandi besar bu ya, oh iya ibu tayamum saja, gulung-gulung ibu, ya. Dan mungkin ada pemahaman yang semacam ini, sebab pernah terjadi pada sahabat Nabi. Dikisahkan pada sahabat Nabi ada tayamum tidak ngerti caranya, langsung ya gulung-gulung dengan debu. Tidak, tayamum adalah cukup basuhlah, usaplah wajahmu dan tangan. Dan tangan pun ternyata adalah madhab kita Imam Syafi'i. Ya? Adalah tangan kembali kepada tangan yang dibasuh di dalam wudhu. Tangan kita sampai mana dalam wudhu? Berarti tayamum kita sampai siku. Tapi ada madhab lain yang mengatakan tidak sampai siku, sampai sini tok. Loh dari mana pemahamannya? Mengambil pemahamannya tidak dari ilmu wudhu. Padahal mestinya tayamum digabung dengan wudhu. Cuman mereka mengatakan justru tayamum saya bedakan dengan wudhu. Karena tayamum kaidahnya diringankan. Berarti memahami tangannya adalah dikembalikan kepada bab potong tangan. As-sariqu was-sariqatu waqta'u adiyahuma jazaa'an mimma kasaba nakala min Allah. Dipotong tangannya ilal quwaini. Jadi ada. Jadi dikembalikan kalau sebagian madhab yang lain selain madhab Syafi'i mengatakan tayamum sampai sini tak, gini tak. Nah, madhab kita sampai sini. Nah, madhab kita pakai hujah. Kita kenapa? Wong ini babnya wudhu ya seiringnya dikembalikan ke wudhu. Sementara mengatakan enggak, ini karena tayamum itu keringanan, jangan balikan wudhu repot. Kembalikan ke bab motong tangan di saat pencurian sampai sini. Ini perbedaan ulama indahnya. Makanya sudahlah jangan sok seperti sebagian orang mujtahid. Al-Quran hadis kita ikut ulama paling enak. Kita muqallid, kita taklid kepada ulama. Baik. Tayamum itu sederhana ibu, anggil pukul kan nanti ada. Syarat tayamum ada 3. Yang pertama mengambil debu. Memukul, mengambil debu. Yang kedua adalah mengusap wajah. Yang ketiga adalah tangan. Selesai. Tidak harus detail-detailnya. Kira-kira aja. Dikira-kira pokoknya debunya merata. Dan tujuannya bukan untuk berlumuran debu, tidak. Bahkan disunahkan takhfifut turab, meringankan debunya diginikan. Biar rontok. Bukan untuk berbedak debu, bukan. Nah, ini. Jalankan sudah selesai. Baik.
Ma yuridu liyaj'alaikum min harajin, subhanallah. Allah tidak ingin merepotkan kalian. Wahai hamba-hamba yang mulia. Ada keringanan, makanya kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Ada kemurahan. Ma ja'alallah wa ma yuridu liyaj'alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki kalian repot. Walakin akadabi yuridu, Allah menghendaki liyutahhirakum, untuk kalian bisa menjadi orang suci lahir batin. Suci batinnya apa? Pasrah kepada Allah. Ada orang protes. Makanya termasuk nanti istinja dengan batu atau penggantinya. Jangan sok suci, sok lebih hebat dari Nabi. Nabi berstinja dengan tisu atau dengan batu, ya gantinya tisu. Itu hendaknya kita lakukan. Yang ragu-ragu dengan yang dikaku Nabi, wajib melakukannya. Maka jangan protes tayamum. Ngapain tayamum kok begitu ya? Debu tambah kotor nanti ya. Nggak, lakukan, sudah selesai. Tujuan Allah membersihkan hatimu, pasrah kepada Allah. Ini petunjuk. Walitimma ni'matahu alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmat untuk kalian semuanya. Nikmat, lihat dari tadi nikmat, mulai dari makanan, pernikahan dan semuanya, itu kan nikmat semuanya. Makanan enak, yang suka makan. Pernikahan adalah kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Allah dibimbing bagaimana engkau tetap dengan Allah Subhanahu wa taala, diajari dengan yang bersih untuk kalian tetap sambung kepada Allah dengan cara wudu dulu main ini. Tapi wudu gak bisa, diringankan. Pokoknya intinya kalian tetap mendapatkan tetap sambung dengan Allah. Maka ini adalah kesempurnaan nikmat. Sehingga untuk hubungan dengan Allah pun sangat mudah. Digampangkan ini, liutimma nikmatu, Allah menyempurnakan nikmat untuk kalian dengan cara memudah hubungan di saat kau ingin sambung dengan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun. Maka hendaknya kalian mensyukuri itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah, nikmat kemudahan-kemudahan. Jadi ada agama itu mudah. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assyiru. Maka himbauan kepada semuanya, jangan memperepot umat. Allah saja selalu mempermudah, maka jangan sampai kita memperepot umat dalam urusan ibadah. Hendaknya digampangkan, dimudahkan agar semakin biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.